Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mirza Yusa. Nah, kali ini kita akan membahas apakah boleh kucing mengkonsumsi makanan yang sudah diawetkan dengan cara dibuatkan agar-agar dan dibekukan gitu. Nah, ini apakah aman untuk dikonsumsi oleh kucing dalam jangka pendek maupun panjang? Simak penjelasan dalam video ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton penjelasan saya dalam video ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Sistem pencernaan kucing didesain oleh pencipta untuk menyerap protein hewani. Sebagai karnivora obligat atau karnivora sejati, kucing sangat bergantung pada daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tubuh mereka tidak dapat mencerna serat tanaman dan makanan yang lainnya dengan efisien, dan mereka memiliki kebutuhan tinggi akan asam amino, seperti taurin yang hanya ditemukan dalam daging. Memang sebagian besar lebih suka kucingnya diberikan makanan rumahan seperti ikan, ayam, nasi hingga tempe yang diolah sendiri, dan bahkan untuk menyediakan stok supaya tidak repot lagi membuatnya, sering sekali makanan tersebut diawetkan dan dibekukan dengan cara dibuatkan agar-agar. Bagaimana penjelasannya? Apakah aman atau tidak? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ikan. Ikan mengandung omega 3 yang baik untuk kucing, tetapi tidak menyediakan semua nutrisi yang dibutuhkan kucing. Untuk mendapatkan nutrisi lainnya seperti taurin memang ditemukan pada daging. Namun, pemberian ikan untuk makanan kucing sudah sangat baik. Kedua, ayam. Daging ayam merupakan makanan yang sangat baik dan dapat diberikan ke kucing karena kaya akan protein dan rendah lemak. Daging ayam mengandung taurin yang sangat dibutuhkan kucing, yaitu asam amino yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan juga penglihatan kucing. Nah, dari dua jenis bahan makanan untuk kucing ini perlu dimasak seperti direbus maupun dikukus dan tidak diberikan bumbu untuk menjaga kualitas nutrisi yang diterima kucing. Apabila diberikan ke kucing secara mentah, ini ditakutkan akan terinfeksi kuman maupun parasit yang ada pada daging tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas makanan rumahan yang sering diberikan oleh pemilik kucing di rumah, yaitu tempe. Tempe pada umumnya aman dikonsumsi kucing dalam jumlah kecil, tetapi tidak disarankan untuk memberikan sebagai makanan utama dan berkelanjutan. Seperti bahasan sebelumnya, kucing adalah hewan karnivora sejati yang sangat membutuhkan protein hewani. Tempe yang terbuat dari kedelai mengandung protein nabati yang tidak sepenuhnya cocok dengan kebutuhan kucing dan bisa saja menyebabkan gangguan pencernaan hingga penyakit serius jika diberikan dalam jumlah besar. Keempat, nasi. Sama halnya dengan tempe, pemberian nasi untuk makanan kucing juga ditakutkan akan terjadi gangguan pencernaan hingga terjadi malnutrisi. Apalagi dengan pemberian nasi berkelanjutan, dapat meningkatkan resiko terserang penyakit diabetes mellitus pada kucing. Mungkin jika diberikan dalam jumlah kecil dan tidak sering bisa jadi tubuh kucing masih bisa menerimanya, namun sangat disarankan untuk dihindari. Lalu bagaimana keempat bahan makanan yang sering diberikan ke kucing di rumah dibuatkan agar-agar supaya lebih awet dan bisa diberikan kapanpun? Membuatkan makanan kucing rumahan dengan cara diawetkan menjadi agar-agar sebenarnya perlu diperhatikan lagi dari bahannya hingga bagaimana efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Pemberian makanan yang sudah berbentuk agar-agar sebenarnya ada beberapa resiko. Yang pertama, nutrisi tidak seimbang. Agar-agar mungkin mengubah atau mengurangi nilai nutrisi dari makanan. Kucing memerlukan nutrisi yang seimbang dan spesifik. Dan makanan yang sudah dijadikan agar-agar ditakutkan menjadi penghalang kucing makan makanan yang baik seperti ikan dan ayam. Kedua, kontaminasi.
Jika makanan yang sudah diawetkan dengan agar-agar tidak disimpan dengan baik dan benar, maka dapat dengan mudah menjadi media pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga dari makanan yang sudah menjadi agar-agar menjadi media yang baik untuk kuman masuk ke tubuh kucing. 3. Masalah pencernaan. Ditakutkan pemberian makanan yang sudah berbentuk agar-agar dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada kucing. Selain penyebabnya karena bakteri, jamur, dan parasit lainnya, juga bisa disebabkan faktor dari kandungan agar-agarnya. Agar-agar yang biasanya terbuat dari rumput laut umumnya dianggap tidak berbahaya bagi kucing dalam jumlah kecil. Namun, kucing tidak membutuhkan agar-agar sebagai bagian dari makanan mereka dan tidak ada manfaat nutrisinya untuk mereka. Jika kucing sengaja diberikan agar-agar, pastikan tidak mengandung bahan tambahan seperti gula berlebih, pewarna, atau pemanis buatan yang bisa berbahaya. Tepung agar-agar terbuat dari alga merah, khususnya dari spesies Gelidium dan Gracilaria. Proses pembuatannya melibatkan ekstraksi agar dari alga tersebut, kemudian mengeringkan dan menggilingnya menjadi bubuk. Yang kami sampaikan merupakan informasi secara umum, walaupun sudah banyak sekarang beredar berbagai jenis agar-agar dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Lalu, kesimpulannya, yang pertama, pemberian makanan rumahan seperti ikan dan ayam sangat dianjurkan dan baiknya dimasak dengan cara direbus maupun dikukus supaya kandungan nutrisinya tidak banyak hilang. Kedua, pemberian tempe dan nasi sebagai makanan rumahan diharapkan diberikan dalam jumlah kecil dan tidak berkelanjutan karena dapat berbahaya nantinya. Setiap kucing dapat menimbulkan efek berbeda, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, pemberian makanan rumahan yang sudah dibuatkan agar-agar sebaiknya diperhatikan lagi campuran atau komposisinya. Bila diberikan, baiknya tidak setiap hari, bisa digunakan pada waktu tertentu saja. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.